Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Di video kali ini kita akan belajar tentang batik. Mari kita lestarikan budaya Indonesia dengan mempelajari batik. Yuk, catat bagian terpenting dari materi ini ya. Batik. Apa itu batik? Batik berasal dari bahasa Jawa yaitu amba yang berarti menulis dan nitik yang berarti titik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Jadi, secara singkat, batik adalah pemberian motif pada kain dengan menggunakan lilin atau malam, pencelupan, dan pemanasan, sehingga menghasilkan motif yang unik dengan cara tradisional. Di beberapa wilayah Indonesia memiliki ciri khas pada corak batiknya. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi yang berasal dari Indonesia oleh UNESCO. Sehingga setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Pada masyarakat Betawi, batik sudah berkembang di Batavia sejak abad ke-19. Pada mulanya, kain batik hanya digunakan oleh keluarga kerajaan, namun saat ini dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Pada tahun 1972, Gubernur Ali Sadikin mencanangkan kebaya batik sebagai busana untuk acara resmi pengganti jas. Sejak saat itu, batik resmi menjadi simbol budaya. Pada tahun 2012 muncul komunitas batik, yaitu Batik Betawi Terogong yang didirikan oleh sekelompok keluarga Betawi yang peduli terhadap kebudayaan Betawi di Jakarta. Berdasarkan cara pembuatannya, jenis batik dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada batik tulis. Proses pembuatan motifnya langsung ditulis secara manual dengan menggunakan canting. Canting terbuat dari tembaga dan bambu. Anak-anak udah pernah lihat belum canting? Nah, batik tulis juga dibedakan menjadi 2, yaitu batik tulis malam dan batik tulis colet atau warna. Yang kedua ada batik cap. Proses pembuatan batik yang menggunakan canting cap. Canting cap ini mirip dengan stempel anak-anak. Terbuat dari tembaga yang berukuran 20 x 20 cm. Pengerjaan batik cap ini dinilai lebih cepat daripada batik tulis, serta biaya yang dikeluarkan lebih murah. Yang ketiga ada batik print. Batik printing atau batik cetak dilakukan dengan cara diprint atau dicetak melalui metode elektronika yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan mesin. Penggunaan batik print biasanya digunakan pada seragam sekolah atau seragam karyawan. Yuk kita bahas tentang batik Betawi. Ciri khas motif pada batik Betawi ialah memiliki warna yang cerah dengan motif makhluk hidup dan kesenian Betawi. Motif batik Betawi juga dipengaruhi oleh budaya Arab, India, Belanda, dan Cina. Nah, anak-anak, ciri khas lain pada batik Betawi ialah terdapat pada motif tumpal. Tumpal yaitu motif geometris segitiga sebagai barisan yang memagari bagian kepala kain dan badan kain. Saat dikenakan, tumpal harus berada di bagian depan. Contohnya seperti pada gambar ya. Nah, anak-anak, batik Betawi memiliki beragam motif. Yuk kita bahas ada apa aja ya motif batik Betawi itu. Yang pertama ada motif Kali Ciliwung. Motif Ciliwung merupakan motif batik yang menggunakan ide dari kehidupan masyarakat tepian Sungai Ciliwung. Konon, penguasa Portugis dan Belanda sangat tertarik loh dengan Sungai Ciliwung hingga bermaksud ingin menguasai Betawi. Motif Ciliwung memiliki makna bahwa siapa saja yang menggunakannya akan menjadi pusat perhatian. Selain itu, pemakainya diharapkan mendapatkan rezeki yang lancar seperti aliran Sungai Ciliwung pada saat itu. Yang kedua ada motif pucuk rebung. Motif pucuk rebung merupakan motif batik Betawi khas batik pesisir. Sesuai namanya, motif batik ini menyerupai pucuk batang bambu. Motif ini sering dijadikan seragam wajib pada saat pemilihan Abang None di Jakarta.
dan biasanya digunakan sebagai busana bawahan None Jakarta. Nah, ini adalah contoh gambar Abang None Jakarta. Yang ketiga ada motif Rasa Mala. Motif ini menggambarkan sejarah kedatangan bangsa Belanda ketika memasuki Sunda Kelapa yang pada saat itu masih berupa hutan belantara loh. Nah, di hutan itu ditumbuhi banyak sekali pohon rasa mala. Pohon ini memiliki aroma yang wangi dan dianggap sebagai pohon keramat. Makanya dijadikan nama motif batik Betawi. Yang keempat ada motif Sakala Nagara. Motif ini menceritakan kisah kerajaan pertama di tanah Betawi yang didirikan oleh Aki Tirem pada tahun 130 Masehi. Penamaan Salakanagara berkaitan erat loh dengan kepercayaan masyarakat pada saat itu yang menganggap bahwa Gunung Salak memiliki kekuatan. Yang kelima ada motif Nusa Kelapa. Motif ini mengambil pola atau ide desain dari peta Celia yang dibuat pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Pada saat itu pemerintahnya dikuasai oleh Prabu Siliwangi. Penamaan Nusa Kelapa diambil oleh nenek moyang masyarakat Betawi hingga dijadikan nama motif batik Betawi. Yang keenam ada motif loreng ondel-ondel. Motif ini diciptakan untuk mengangkat kesenian Betawi yaitu ondel-ondel. Boneka raksasa yang dipercaya digunakan sebagai penolak bala, kutukan, atau sifat yang buruk. Biasanya motif ini digunakan pada saat acara besar adat Betawi. Nah, anak-anak, yuk kita lihat alat dan bahan yang digunakan untuk membatik. Yang pertama ada kain mori. Selain kain mori, anak-anak juga bisa kok menggunakan kain katun atau kain sutra, tapi kain mori itu relatif lebih murah. Yang kedua ada canting, yaitu alat yang digunakan untuk mengambil lilin untuk membuat motif pada kain. Yang ketiga ada malam atau lilin. Lilin digunakan untuk membuat motif pada kain. Lilin harus dicairkan terlebih dahulu sebelum membuat pola. Yang keempat ada wajan dan kompor. Wajan berguna sebagai wadah lilin dan kompor digunakan untuk memanaskan lilin agar mencair. Yang kelima ada pewarna. Larutan pewarna digunakan untuk mewarnai kain agar motif yang dibuat terlihat jelas. Nilai luhur yang terkandung dalam membuat batik diantaranya yang pertama melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua kreatif, yang ketiga kesabaran, yang keempat ketelitian, dan yang kelima fokus. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini. Semoga materinya bisa bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!